Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yusardika. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas PAI dari Bapak Nanang Kosim. Saya memilih topik 8, yaitu tentang prinsip agama, tentang kehidupan berkeluarga, dan pengasuhan anak. Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah, ataupun adopsi yang terjadi di lingkup keluarga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Biasanya keluarga terdiri dari pasangan orang tua, yaitu ayah dan ibu serta anak. Tentunya sebelum berkeluarga kita harus memiliki kriteria dalam pasangan. Dalam Islam pun telah dijelaskan bahwa kita harus memiliki kriteria. Kriteria pasangan yang pertama yaitu wajah. Wajah ini menjadi salah satu kriteria yang penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita melihat fisik seseorang terlebih dahulu. Yang kedua, harta. Mencari jodoh berdasarkan hartanya juga diperlukan. Mapan dapat dijadikan salah satu acuan dalam mencari jodoh. Tapi tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai prioritas karena harta sifatnya tidak abadi. Yang ketiga, keturunan. Keturunan merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh. Namun, keturunan tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Yang terakhir adalah agama. Walaupun agama menjadi opsi yang terakhir, tapi itu sangatlah penting. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa kita harus memilih pasangan yang paling penting adalah agamanya. Setelah itu, tentunya dalam keluarga harus memiliki visi. Visi dalam keluarga yang pertama adalah bahagia dalam dunia akhirat. Yang kedua, ada samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, model. Yang keempat, suasana saling percaya. Dan yang terakhir adalah religius. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalahina min ibadikum wa imakum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui. Keluarga merupakan tahap pertama pembentukan perilaku anak. Dalam lingkungan keluarga akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, serta berperilakunya. Pola asuh secara Islam adalah salah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tahap pengasuhan anak dibagi menjadi 4. Dibaginya berdasarkan usianya. Yang pertama, usia 0-6 tahun, yaitu masa pendekatan dengan kasih sayang agar anak merasa aman. Yang kedua, usia 7-14 tahun, masa menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga anak tersebut. Yang ketiga, usia 15-21 tahun, yaitu masa konsultasi dan pendampingan agar anak tidak terjerumus ke jalan yang salah.
Dan yang terakhir yaitu usia ke 21 tahun ke atas. Di sini masa ini untuk memberi anak kepercayaan penuh dalam membuat keputusan sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan di video tadi, yaitu Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga. Hal ini akan menumbuhkan kerjasama yang baik antara suami, istri dengan modal utama cinta, kasih sayang, saling percaya, dan saling menghargai. Sepasang suami istri diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak yang harus disayangi dan dibimbing. Awal itulah tanggung jawab orang tua dimulai. Orang tua haruslah cerdas mengetahui perkembangan anaknya dengan meliputi kompetensi akidah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi akhlak, moral, kompetensi fisik, kompetensi motorik, kompetensi akademik, serta kompetensi sosial emosi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan permintaan maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.